Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan final project dengan judul prediksi harga penutupan saham BBRI pada H+1 menggunakan metode machine learning, linear regression, random forest, dan support vector regression. Selanjutnya, kita beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Dwi Kartika dengan NIM 2304060047 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi membantu analisis data semakin penting dalam sektor keuangan, terutama untuk memprediksi harga saham yang berpengaruh pada strategi investasi dan manajemen risiko. Saham BBRI dipilih karena merupakan salah satu saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, sehingga pergerakannya sangat diperhatikan oleh investor. Karena harga saham dipengaruhi banyak faktor, digunakan pendekatan machine learning untuk membaca histori. Dataset BBRI sejak 2003 digunakan untuk membangun model prediksi harga penutupan hari berikutnya atau H+1. Selanjutnya ada 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis pola histori harga saham BBRI berdasarkan data harian. Yang kedua, membangun beberapa model machine learning untuk memprediksi nilai closing price BBRI untuk H+1. Yang ketiga, ada membandingkan performa minimal 3 model untuk menentukan model terbaik berdasarkan matrik evaluasi seperti MAE, RMSE, dan MAPE. Yang terakhir, mengembangkan aplikasi sederhana berbasis Streamlit untuk melakukan prediksi harga saham BBRI secara otomatis. Selanjutnya ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teknik. Proyek ini memberikan pemahaman tentang pengolahan data time series dan penerapan machine learning untuk prediksi saham. Selain itu, proyek ini dapat menjadi referensi dalam penggunaan berbagai algoritma prediksi serta menyediakan aplikasi Streamlit yang memudahkan pengguna melakukan prediksi secara praktis. Yang kedua, secara bisnis, proyek ini membantu investor dan analis dalam mengambil keputusan berdasarkan prediksi harga penutup H+1. Prediksi tersebut memberikan awal pergerakan harga saham untuk mengurangi risiko trading, serta mendukung analisis keuangan melalui insight berbasis data historik. Selanjutnya, ruang lingkup. Proyek ini mencakup pengolahan dan analisis data histori harga saham BBRI, pemodelan, serta penerapan 3 algoritma machine learning guna memprediksi harga penutupan H+1. Selain itu, proyek juga meliputi evaluasi performa model menggunakan teknik regresi dan deployment model terbaik ke dalam aplikasi sederhana berbasis Streamlit. Batasan proyek ini adalah analisis hanya menggunakan data histori OHLC dan volume tanpa melibatkan faktor eksternal seperti berita atau sentimen pasar. Model hanya difokuskan untuk prediksi H+1, bukan jangka panjang atau cakupan proyek tidak mencakup pembangunan data warehouse, dashboard bisnis, maupun integrasi ke sistem trading yang sesungguhnya. Selanjutnya ada deskripsi dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan data historis harga saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang diperoleh dari sumber data publik dalam format CSV. Dataset mencakup data harian mulai tahun 2003 hingga data terbaru, sehingga memberikan rentan waktu yang panjang dan komprehensif untuk analisis deret waktu atau time series. Dataset terdiri dari 6 atribut utama yang mempresentasikan informasi perdagangan saham dalam satu hari, yaitu harga pembuka, harga tertinggi, harga terendah, harga penutup, volume transaksi, serta tanggal perdagangan. Atribut harga penutup atau close digunakan sebagai variabel target dalam pemodelan prediksi harga penutupan saham H+1. Selanjutnya ada tahapan project. Yang pertama, tahapan project ini mengikuti alur data science mulai dari pengumpulan data hingga deployment model melalui aplikasi Streamlit. Yang kedua ada data collection dan loading. Dataset dimuat dari file CSV menggunakan Pandas, kemudian diperiksa strukturnya, divalidasi tipe datanya, lalu dicek nilai kosong.
dan diurutkan berdasarkan waktu. Yang ketiga ada data preprocessing. Data dibersihkan dan dipersiapkan dengan mengonversi tanggal, menghapus duplikat, menormalisasi nilai, serta membuat fitur engineering seperti lake fitur, moving average, rolling diffusion, dan return. Yang keempat, exploration data analysis dilakukan melalui visualisasi grafik harga dan volume, analisis distribusi, tren, volatilitas, serta korelasi antar fitur untuk memahami pola data. Selanjutnya ada model development, model XGBoost, Random Forest, dan LSTM dikembangkan dan dilatih menggunakan pembagian data berbasis waktu untuk memprediksi harga penutupan H+1. Selanjutnya ada model evaluasi. Evaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE, serta grafik perbandingan aktual predik untuk melihat keaktualan model. Yang terakhir, development. Model terbaik diimplementasikan ke model Streamlit yang menampilkan grafik histori, prediksi harga H+1, dan hasil prediksi dalam bentuk tabel serta visualisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan flowchart dan alur kerja. Di sini kami memiliki beberapa tahap, di mana untuk tahap pertama adalah melakukan pengumpulan dataset. Pada tahap ini, kami mengambil dataset dari Kaggle berupa riwayat daripada saham yang berjalan di Indonesia. Salah satunya yang kami ambil adalah saham BBRI, lalu melakukan pengecekan awal mulai dari jumlah baris, kolom, tipe data, hingga validasi apakah dataset siap diproses. Kemudian tahap kedua adalah melakukan data preprocessing, di mana di sini termasuk pembersihan data, pengecekan ulang missing values, penanganan outlier, normalisasi, dan pembuatan fitur tambahan yang diperlukan untuk model. Setelah itu pada tahap exploratory data analysis atau EDA, di sini kami membaca pola distribusi untuk melihat korelasi antara variabel, mengidentifikasi tren dan memahami pola yang mungkin relevan dengan proses prediksi. Tahap berikutnya adalah model development, di mana kami menggunakan tiga algoritma utama, yaitu linear regression, random forest regression, dan support vector regression atau SVR. Alasan pemilihan linear regression, random forest regression, dan support vector regression adalah karena ketiganya mewakili tiga pendekatan berbeda yang saling melengkapi untuk prediksi saham. Linear regression digunakan sebagai baseline model karena sederhana, cepat, dan mampu menangkap hubungan linear antara fitur dan harga saham. Sedangkan random forest regression dipilih karena mampu memodelkan hubungan non-linear yang kompleks, lebih tahan terhadap outlier, dan stabil terhadap noise pada data pasar. Sementara itu, SPR dipilih karena memiliki kemampuan generalisasi yang kuat, bekerja baik pada dataset dengan pola yang tidak terlalu besar dan efektif menangkap margin optimal pada data yang fluktuatif seperti harga saham. Dengan menggabungkan ketiga model ini, kami dapat membandingkan performa dari sisi linearitas, kompleksitas, dan robustness untuk menentukan pendekatan terbaik dalam memprediksi harga saham. Kemudian dilakukan model evaluation menggunakan metrik seperti MAE atau RMSE untuk membandingkan performa setiap model dan melihat mana yang memberikan akurasi paling stabil. Hingga tahap terakhir adalah deployment, yaitu mengemas model terpilih ke dalam bentuk aplikasi interaktif menggunakan Streamlit sehingga pengguna bisa melakukan input dan mendapatkan prediksi secara langsung. Selanjutnya adalah terkait dengan tools dan teknologi. Pada proyek ini kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama karena sangat kuat untuk analisis data dan machine learning. Untuk pengolahan datanya kami memanfaatkan Pandas untuk manipulasi dataset, NumPy untuk perhitungan numerik, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi pola dan tren pada data saham. Lingkungan pengembangan yang kami gunakan adalah Google Colab sebagai platform eksekusi dan eksperimen kode, serta GitHub untuk version control dan dokumentasi proyek, di mana pada tahap permodelan kami juga memakai scikit-learn untuk seluruh proses pre-processing dan pembangunan model, termasuk algoritma linear regression, SVR, dan random forest, serta metrik evaluasi seperti MAE atau RMSE untuk deployment. Kami menggunakan Streamlit untuk membuat aplikasi prediksi berbasis web dan Pickle atau Joblib untuk menyimpan model terlatih agar bisa digunakan kembali tanpa training ulang. Selanjutnya pada data pre-processing, dataset historis saham BBRI menggunakan format OHLCV atau Open High Low Close Volume,
di mana pada tahap preprocessing dilakukan pengecekan nilai kosong, penghapusan duplikasi, validasi tipe data, serta konversi timestamp menjadi format tanggal yang sesuai dengan analisis time series. Selain itu dilakukan eksplorasi awal untuk memahami pola pergerakan harga, volatilitas, serta korelasi antar variabel yang dapat mempengaruhi hasil prediksi. Fitur utama seperti open, high, low, close, dan volume dipertahankan sebagai fitur dasar. Kemudian ditambahkan lag fitur untuk menangkap pola pergerakan harga dari hari-hari sebelumnya untuk meningkatkan kualitas sinyal. Dilakukan pula pembuatan fitur turunan seperti return harian dan moving average. Seluruh fitur kemudian dinormalisasi menggunakan min-max scaling, terutama untuk kebutuhan model linear regresi dan juga SVR, yang mana dua model ini sangat sensitif terhadap perbedaan skala. Serta setelah preprocessing selesai, data dipisahkan menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 0,80 dan 0,20 untuk memastikan evaluasi model lebih objektif dan tidak bias. Kemudian dapat dilihat pada layar bahwa inilah dataset awal BBRI yang memiliki beberapa fitur seperti timestamp, kolom open, kolom low, high, close, dan juga volume. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miguel Krishna Rudianto dari UPN Veteran Jawa Timur dengan NIM 23082010044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dalam materi poin data analis. Mari kita masuk ke dalam materinya. Analisis data menunjukkan bahwa harga closing BBRI bergerak fluktuatif mengikuti kondisi pasar, namun tetap memiliki tren kenaikan jangka panjang. Apa itu fluktuatif? Fluktuatif merupakan kondisi yang sedang tidak stabil atau kondisi yang berubah-ubah. Mari kita masuk ke dalam materinya lagi. Volume transaksi meningkat pada momen tertentu seperti rilis laporan keuangan atau sentimen ekonomi, menunjukkan pengaruh kuat dinamika time series. Hubungan antara fitur open high, low, close memiliki korelasi tinggi, dan pola candlestick harian terlihat stabil tanpa outlier yang mencurigakan. Temuan ini menegaskan bahwa data cocok untuk pendekatan model prediksi time series seperti regresi atau LSTM untuk memproyeksikan harga penutupan berikutnya. Lanjut ke dalam implementasi model. Aplikasi dibangun menggunakan Streamlit sebagai antarmuka prediksi harga saham BBRI H+1. 3 model, yaitu model yang pertama linear regression, random forest, dan yang ketiga SVR, yaitu support vector regression. Ini di-load dari file PKL bersama scaler untuk melakukan normalisasi data. Pengguna memasukkan data harga harian, lalu aplikasi mengubahnya ke bentuk log dan membentuk 5 fitur utama sebagai model training. Setelah fitur diproses, aplikasi menghasilkan prediksi dari ketiga model dan mengonversinya kembali menjadi harga aktual. Hasil akhirnya ditampilkan dalam 3 kotak output dengan tampilan berbeda untuk tiap model. Ada 5 poin penting, yaitu dibangun dengan Streamlit sebagai web prediksi saham. Poin yang kedua ada memakai 3 model machine learning. Yang pertama ada linear regression, yang kedua ada random forest, dan yang ketiga ada support vector regression. Untuk poin yang ketiga yaitu input. Inputnya harga harian plus MA5. Lanjut poin keempat, fitur diproses dengan log transform dan fitur engineering. Poin yang terakhir yaitu prediksi 3 model ditampilkan dalam output berbeda. Lanjut dalam poin berikutnya yaitu aplikasi dalam Streamlit. Aplikasi prediksi harga saham BBRI dibuat menggunakan Streamlit sebagai antarmuka web yang sederhana dan interaktif. Pada aplikasi ini, pengguna dapat memasukkan data harga saham harian seperti open, high, low, close, volume, serta beberapa data tambahan seperti close dan volume hari sebelumnya, serta nilai MA5. Setelah input diberikan, aplikasi secara otomatis membentuk fitur turunan yang diperlukan. Kemudian mengeksekusi proses prediksi menggunakan pipeline yang sama seperti tahap training.
Integrasi model dilakukan dengan memuat file model.pkl dan scalar.pkl yang berisi 3 model machine learning, yaitu linear regression, random forest, dan support vector regression. Data input terlebih dahulu diproses melalui transformasi log dan scaling sebelum dikirim ke model. Hasil prediksi berupa harga penutupan H+1 akan dikonversi kembali ke nilai rupiah dan ditampilkan secara real time, sehingga aplikasi dapat digunakan langsung oleh pengguna melalui platform Streamlit Cloud. Lanjut ke poin terakhir untuk saya, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk yang kesimpulan, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa data historis dalam saham BBRI dengan struktur open, high, low, close volume dapat diproses secara efektif melalui tahap pembersihan data, konversi timestamp, eksplorasi fitur, serta penambahan log. Proses normalisasi dan pembagian data latih uji membantu model membaca pola pergerakan harga dengan lebih terstruktur. Untuk yang terakhir yaitu saran. Saran untuk penelitian ini selanjutnya disarankan menggunakan rentang data yang lebih panjang dan menambahkan indikator teknikal lain untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selain itu, evaluasi lebih dari satu model dapat memberikan perbandingan performa yang lebih komprehensif. Sekian dari saya, untuk poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian di sini untuk tampilan program kami pada Streamlit, pengguna nanti akan masuk ke sini. Sebelum model itu dilatih, pengguna harus masukkan file CSV-nya. Di sini bisa menggunakan drag and drop atau masukkan secara manual file path-nya. Kemudian setelah file itu dimasukkan seperti ini contohnya, itu akan menampilkan program ini akan menampilkan isi dari file tersebut. Di sini kita bisa lihat contohnya ada timestamp, open, low, high, close, volume, dan lain sebagainya. Kemudian model itu akan dilatih. Ketika memang model itu belum dilatih, itu akan otomatis dilatih oleh program ini. Kemudian setelah model itu selesai dilatih, akan keluar evaluasi model. Sini bisa kita lihat ada untuk evaluasi yang kami gunakan, ada RMSE, MY, dan R-score. Untuk model machine learning yang kami gunakan di sini hanya menggunakan tiga, yaitu regression, random forest, dan support vector regression. Nah, di sini juga kami menyediakan untuk gambar grafik perbandingan antara hasil nilai prediksi model machine learning yang kami pakai dengan data aktual. Kemudian di bawahnya lagi akan ada prediksi manual untuk harga besok. Nah, di sini pengguna bisa menginput harga atau saham BBRI ini untuk memprediksi besok dia akan turun atau naik. Di situ kami sudah menyediakan dan juga menampilkan hasil prediksinya. Dan ini kita bisa langsung masuk ke kodenya. Oke. Di sini kami menggunakan beberapa library seperti Streamlit, Pandas, NumPy, Sklearn, Matplotlib, dan Joblib. Untuk aplikasinya, untuk alur aplikasinya di sini kita pertama ya mengimport library. Kemudian di sini ada upload file, yaitu nanti untuk upload file CSV tadi, yaitu kita yang open, high, low, dan close volume. Tipenya itu CSV, kemudian nanti akan di model. Nah, di sini akan meload untuk Nah, di sini ketika nanti pengguna itu sudah pernah memasukkan file, misal saya sudah masukkan file CSV-nya, nanti model itu
langsung menampilkan historis. Jadi gak melatih model lagi. Kemudian, nah di sini ada preparing data. Ini datanya kita siapkan untuk variabel yang kita ambil ada open log, high, low, close, volume, dan MA5, MA5. Di sini akan diubah menjadi log dengan NP log, jadi open, high, low, dan seterusnya. Kemudian data itu akan di training. Di sini ada uji latihnya, kemudian ada load or trend. Nah, di sini ketika tadi data itu apakah sudah pernah dimuat atau belum, itu akan langsung muncul di sini. Ketika sudah dimuat, itu akan langsung menampilkan hasil prediksinya. Kalau belum, akan dimuat dulu modelnya. Kemudian di sini ada untuk model model machine learningnya. Di sini ada linear regression, random forest, dan super vector regression. Terus kemudian di sini ada untuk memprediksinya. Di sini akan keluar untuk prediksinya. Nah, kemudian ada untuk evaluasi dari machine learningnya, RMSE, My R2 Score. Kemudian di sini ada untuk menampilkan grafik dari hasil prediksi mesin learning dengan data aktual. Bentar. Di sini kemudian, nah, di sini untuk manual prediksinya ya, tadi yang untuk pengguna bisa memprediksi untuk harga sahamnya besok ada di sini untuknya. Dan di sini yang nanti akan menampilkan berapa harga untuk saham di besok hari. Untuk rumusnya ada close file, untuk price menggunakan untuk rumusnya ada close file kali NPXW or, atau pre 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 linear regression. Oke, untuk rumusnya ini. Nah, kemudian coba kita akan mencoba untuk masuk ke aplikasinya. Kita coba untuk ini. Oke, di sini bisa kita coba masukkan untuk filenya itu bbri.csv, kemudian kita enter. Nah, di sini akan menampilkan variabel-variabelnya atau isi dari file-file, isi dari file bbri.csv ini. Kemudian model akan dilatih. Ketika model itu sudah dibangun atau sudah pernah dimuat, akan outputnya akan seperti ini. Model ditemukan, sudah dimuat, dan langsung akan keluar hasil historisnya. Kemudian untuk hasil evaluasi dari file ini, dari linear regression itu mendapat nilai R2 Score sekitar 0,9783, untuk random forest 0,9769, untuk support vector regression 0,936, yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa model yang kami buat itu sudah hampir sempurna untuk model prediksinya. Oke, kemudian untuk di sini juga akan menjelaskan untuk grafik perbandingan nilai model machine learning dengan data aktualnya. Bisa kita lihat bahwa nilai aktual dengan hasil dari model machine learning yang digunakan itu tidak beda jauh untuk gambarnya, untuk grafiknya. Kemudian di sini juga kami menyediakan untuk prediksi manual untuk harga besok. Di sini
bisa dicoba. Untuk manualnya ada, bisa langsung bisa kita coba, misal kita ganti jadi 5.000. Oh bentar, coba kita masukkan dulu yang 4.000 tadi, coba kita prediksi. Nah untuk prediksinya itu 4.000 untuk linear, untuk regression itu 4,642, kemudian ada forest 4,643, untuk support vector regression itu 4.640. Coba kita ganti menjadi 5.000. Kita coba prediksi. Untuk prediksi ini menjadi 5.000. Untuk linear regression ada 5,642. Untuk random forest ada 5,639. Untuk support vector regression ada 5,658. Ya, mungkin kalau kita lihat di, ya, untuk hasil evaluasi itu untuk linear regression sekitar 0,9783, untuk random forest 0,9771, dan untuk SVR itu 0,9395. Bisa uh, lihat juga kurang lebih untuk grafiknya sama seperti pada distributed dengan yang ada di Google Colab ini. Untuk input itu kita bisa juga lihat di sini untuk menjadi pembanding bahwa uh, model machine learning yang kami gunakan itu juga sudah sama dengan yang ada di Google Colab. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau kamu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.